Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. pagi Selamat Bu. pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah Sehat, sehat Bu. semua ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu persilahkan satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, ya Ista, silahkan Ista. Oke, terima kasih Bu. Ben, tertib dong Ben. Ibu guru sudah ada. Ya, Perhatian, Siap. perhatian. Siap. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Selesai. Terima kasih ya nak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? hadir Hadir semua Bu. semua, Bu. Hadir semua Bu. Ya, alhamdulillah berarti semuanya sehat. Sebelumnya Ibu di kelas 8 ruang 2 ternyata ada beberapa anak yang tidak masuk karena sakit. Kalau kita melihat cuaca akhir-akhir ini memang tidak menentu ya. Sebentar panas, kemudian nanti tiba-tiba hujan. Nah, biasanya kondisi seperti ini membuat tubuh kita menjadi lebih rentan untuk sakit. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga kesehatan dengan makan yang teratur, kemudian istirahat yang cukup. Untuk apa? Ya biar kita bisa menjadi lebih sehat, kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, anak-anak apakah sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali semangatnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Ibu sudah mengirimkan link soalnya di kolom chat. Silahkan kalian bisa mulai buka untuk memulai mengerjakan. Jadi, silahkan kalian buka chatnya, kemudian kalian akan diberikan 5 butir soal pilihan ganda. Waktunya 3 menit. Waktu 3 menit ini nanti akan terhitung pada saat Ibu sudah mengeklik mulai, ya. Oh, sudah ada Winda nih, udah siap nih. Ayo yang lainnya mana nih? Baru ada Winda. Yuk, yang lain segera diklik link yang sudah Ibu berikan di kolom chat tadi. Bu, maaf Bu. Belum ada, Bu. Iya, belum ada Bu. Oh, belum ada. Oh iya, Ibu kirimkan lagi ya. Sebentar ya, tunggu sebentar. Iya. Oke. Sebentar. Sekarang apakah sudah ada anak-anak? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Sudah ada, Silakan Bu. boleh diklik anak-anak. Ada kesulitan mungkin? Tidak ada ya? Oh, sudah ada Winda dan Iqbal. Baru 2 orang nih. Mana yang lainnya? Masih loading, Bu. Oh, masih loading. Oke. Sudah ada Endang, 3 orang. Yang lainnya Ibu tunggu. Sudah ada Mira. Sudah ada Ista. Oke, kita mulai ya. Silahkan. Ayo saling menyusul nih.
biasa. Ayo, siapa yang skornya paling tinggi nanti? Wah, Iqbal selesai. Yang Ya, lainnya? nomor 3. Esta selesai. Oke. Endang selesai, Winda selesai. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ya. Kalian sudah menyelesaikan pretest dengan baik. Nah, kira-kira kalau dari soal yang sudah kalian kerjakan, menurut kalian kita akan belajar tentang apa hari ini, anak-anak? Tentang bahan berbahaya, Bu. Oh, tentang bahan berbahaya. Oke, Iqbal, terima Tentang kasih. rokok, Bu. Tentang apa, Mira? Tentang rokok, Bu. Oh, tentang rokok, betul. Tentang rokok, tentang zat-zat berbahaya, betul. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan diskusi, kalian diharapkan dapat mengkategorikan berbagai macam zat adiktif ke dalam jenis narkotika, psikotropika, atau zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika dengan tepat. Kemudian yang kedua, nanti setelah melakukan literasi, kalian diharapkan dapat menjelaskan 5 kegunaan zat adiktif dalam dunia medis dengan tepat. Kemudian nanti setelah melakukan diskusi, kalian juga dapat menjelaskan pengaruh atau dampak penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Kemudian nanti kalian juga dapat menjabarkan cara pencegahan atau penyembuhan penyalahgunaan zat adiktif. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi, nanti kalian dapat membuat rancangan dan jadwal pelaksanaan proyek pembuatan infografis. Jadi sama seperti materi yang lainnya, materi yang akan kita pelajari tentang zat adiktif ini juga ada kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya. Menurut kalian, apa ya kaitan antara materi zat adiktif yang akan kita pelajari ini dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Oke, Endang, silahkan Endang. Kemarin belajar zat aditif, Bu. Oh iya, betul. Menurut Endang apa ya kaitannya antara zat adiktif yang mau kita pelajari ini dengan zat adiktif kemarin? Kaitannya sama-sama membuat itu, Bu, kecanduan paling, Bu. Oh, sama-sama membuat kecanduan gitu ya? Oke, Ya. Terima kasih Endang. Betul, jadi yang disampaikan Endang, jadi antara zat adiktif dengan zat adiktif itu bisa menimbulkan efek kecanduan ya. Dan kalau pemanfaatannya berlebihan, maka menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Silahkan kalian cermati video yang akan Ibu tampilkan di slide PowerPoint-nya. Apakah sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, oke. Silahkan dicermati anak-anak. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Jelas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuning dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong. Orang lagi bengong. Terus, emosinya tidak bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas. Dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu tersendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang menggambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita.
terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Bayang nggak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi nggak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas nggak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman. Oke, sekian video yang Ibu tayangkan. Adakah yang mau menyampaikan pendapat atau tanggapan terkait video yang sudah ditonton, atau kalian memberikan informasi apa, hal apa yang bisa kita peroleh dari video yang sudah kalian tonton? Oke, silahkan siapa yang bersedia untuk menyampaikan tanggapannya? Saya, Bu. Oke, Iqbal, silahkan. Wow, senang sekali Ibu semuanya bersemangat. Silahkan Iqbal. Oke, Bu. Jadi kalau menurut saya, Bu, kayaknya kalau pakai narkoba tuh bahaya, Bu, ya. Bisa menimbulkan kecanduan. Terus nanti efek ke tubuh kita juga nggak bagus. Kayak yang ditampilin tadi, wajahnya kuyu, terus suka murung, kayak gitu-gitulah, Bu, pokoknya, Bu. Oke, luar biasa sekali. Betul ya anak-anak yang disampaikan oleh Iqbal. Video ini bercerita tentang penyalahgunaan narkoba dan dampaknya. Oke, nah setelah kalian mencermati video ini, adakah yang mau berbagi pengalaman atau berbagi cerita tentang penyalahgunaan zat adiktif yang terjadi di lingkungan sekitarnya? Barangkali di tetangga kalian ada yang merokok dan lain sebagainya, dan itu memberikan dampak ya terhadap kesehatan kalian. Oke, siapa yang mau bercerita? Saya mau. Ya, luar biasa. Oke, silahkan Benta. Begini Bu, saya mau menceritakan pengalaman di sekitar rumah saya. Itu kebetulan memang banyak yang merokok Ibu. Nah, terutama itu tetangga saya juga. Duduk bersama tetangga itu saya jadi sesak napas Ibu karena terkena asap rokoknya. Dan juga tidak hanya di lingkungan tetangga saya, terkadang pun teman-teman saya itu pun Bu juga merokok Ibu. Jadi karena asap rokoknya itu saya menjadi sesak napas Ibu karena saya tidak terbiasa dengan itu. Kira-kira seperti itu Bu. Baik, terima kasih banyak Benta sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang penyalahgunaan zat adiktif yang ada di lingkungannya. Jadi betul ya, penyalahgunaan zat adiktif itu ternyata dekat dengan kehidupan kita. Contohnya yang sudah diceritakan Benta tadi, ternyata di lingkungan sekitarnya, bahkan teman-temannya itu sudah merokok. Dan jelas itu tidak hanya berdampak kepada perokoknya sendiri, tetapi memberikan dampak juga kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, terima kasih Benta. Selanjutnya, dari video yang sudah kalian cermati, kemudian dari cerita pengalaman yang sudah disampaikan oleh Benta, menurut kalian penting atau tidak kita belajar tentang zat adiktif ini? Penting, Bu. Penting, Bu. Penting ya, iya betul, penting. Adakah yang mau memberikan pendapat kenapa ya kok belajar zat adiktif ini penting? Alasannya apa?
Oke, silahkan siapa yang bersedia? Oke, Samsia, silahkan Samsia. Terima kasih, Bu. Menurut saya, belajar tentang zat adiktif itu penting. Dengan kita mengetahui jenis-jenis zat adiktif berbahaya, kita bisa menghindarinya, Bu. Oh, betul. Betul sekali. Jadi menurut Samsia, kita penting untuk belajar tentang zat adiktif karena dengan mengetahui zat adiktif, kita tidak mencoba gitu ya, karena itu ternyata berbahaya. Baik, terima kasih Samsia. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 anggotanya adalah Iqbal, Mutmainnah, dan Syamsiah. Kemudian kelompok 2 anggotanya adalah Benta, Winda, dan Ista. Kemudian kelompok ketiga anggotanya adalah Apri, Jenny, Endang, dan Mira. Oke, silahkan kalian persiapkan alat tulisnya. Kalian bawa alat tulis, buku tulis, kemudian bahan ajar, termasuk handphonenya. Dalam hitungan 5, semua sudah berada di kelompoknya masing-masing. Apakah sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Siap ya? Oke, Ibu hitung sampai 5 mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, luar biasa sekali. Ya, dalam hitungan 5 kalian sudah cepat bergerak, kemudian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Wah, Ibu memberikan apresiasi kepada kalian. Selanjutnya, setelah kalian berkelompok, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah pada pembelajaran tentang zat adiktif ini, kita akan melaksanakan proyek. Proyek seperti apa yang akan kita lakukan? Jadi, nanti kita akan membuat infografis. Kita akan membuat infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, sama seperti orang-orang profesional pada saat akan membuat proyek, pasti tidak langsung membuat proyek kan ya. Misalkan ada proyek pembuatan jembatan, tidak mungkin langsung membuat jembatan begitu saja tanpa ada tahap-tahapnya. Nah, sama seperti yang akan kita lakukan, jadi nanti kita akan membuat proyek berupa pembuatan infografis, tetapi kita tidak langsung membuat infografisnya. Karena infografisnya itu nanti akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Lalu apa yang kita lakukan? Tuh, Bu? Oke, sebentar ya. Wah, senang sekali. Ya. Sangat antusias sepertinya. Oke, jadi pembuatan infografisnya akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan hari ini kita akan seperti seseorang yang profesional dalam membuat proyek. Jadi hari ini kita akan membuat rancangan proyek dan juga membuat jadwalnya. Jadi hari ini kita membuat rancangan dulu dan jadwalnya baru pertemuan berikutnya kita baru akan membuat infografis. Apa itu infografis, Bu? Oke, wah pertanyaan yang bagus sekali Mira. Nanti akan kita cari tahu bersama ya. Apa itu infografis? Ibu yakin di kepala kalian pasti banyak pertanyaan. Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali Mira. Selanjutnya, penilaian apa yang akan kita lakukan? Jadi penilaiannya yang akan Ibu lakukan adalah yang pertama, sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, jadi nanti yang akan dinilai adalah yang pertama sikap. Jadi nanti sikap kalian berupa tanggung jawab, kerjasama, kemudian percaya diri, itu nanti akan Ibu amati. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, jadi pretest dan post-testnya. Kemudian yang ketiga yang akan dinilai adalah keterampilan kolaborasinya. Jadi nanti tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan proyek, kemudian keterampilan komunikasi kalian, kemudian berikutnya adalah kerjasama di dalam kelompok, itu semuanya nanti akan Ibu amati. Oke, apakah ada pertanyaan terkait rencana kegiatan yang akan kita lakukan hari ini anak-anak? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, ini Ibu menampilkan contoh infografis. Infografis yang pertama ini adalah infografis tentang bahaya merokok. Di dalam infografis ini, nah seperti yang pertanyaan Mira tadi, apa sih infografis? Nah, ini adalah contoh infografisnya.
Ini adalah infografis tentang bahaya merokok. Di dalamnya ada gambar-gambar tentang merokok yang mendukung infografisnya ini. Kemudian ada data tentang kandungan yang ada di dalam rokok. Kemudian ada juga informasi mengenai bagaimana cara supaya berhenti merokok. Kemudian ini adalah contoh infografis yang kedua. Infografis yang kedua ini tentang pemuda anti narkoba. Sama seperti infografis pertama tadi, di dalam infografis ini juga ada gambar-gambarnya. Kemudian ada data tentang pengguna narkoba di Indonesia. Kemudian ada data tentang korban yang meninggal. Ada data tentang 10 provinsi pengguna narkoba terbanyak. Kemudian ada informasi tentang dampak negatif pemakai narkoba, dan ada juga informasi tentang sanksi pidana bagi orang-orang yang mengedarkan atau menggunakan narkoba. Oke, selanjutnya Ibu sudah bagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Silahkan kalian buka chatnya anak-anak. Ibu sudah bagikan lembar kerja peserta didiknya untuk masing-masing kelompok. Silahkan boleh kalian buka. Maaf Apakah Ibu, boleh sudah- izin ke WC? Oh boleh, Terima silahkan. kasih Bu. Sama-sama nak. Apakah sudah kelihatan lembar kerjanya anak-anak? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Nah selanjutnya silahkan kalian buka, kalian baca, kemudian kalian baca di bagian petunjuk belajarnya. Bisa minta tolong dibaca keras Winda untuk petunjuk belajarnya. Baik, Bu. 1. Bacalah dengan teliti dan ikuti setiap petunjuk yang diberikan. 2. Perhatikan guru yang sedang menyampaikan pertanyaan pemantik. Bagaimana mengajak komunitas di sekitar kita untuk menjaga diri dari penyalahgunaan zat adiktif melalui infografis. 3. Dari pertanyaan tersebut, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dicari jawabannya untuk membantu pelaksanaan proyek yang akan dilakukan. 4. Diskusikan bersama teman kelompok untuk menyusun rancangan dan jadwal proyek sesuai petunjuk LKPD. Baik, terima kasih Winda. Jadi semuanya sudah membaca petunjuk belajarnya ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya adalah, sebentar. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana mengajak komunitas di sekitar kita untuk menjaga diri dari penyalahgunaan zat adiktif melalui infografis. Ibu ulang lagi pertanyaannya, bagaimana mengajak komunitas di sekitar kita untuk menjaga diri dari penyalahgunaan zat adiktif melalui infografis. Nah, setelah kalian mencermati pertanyaan dari Ibu, selanjutnya silahkan kalian buka lagi lembar kerja peserta didiknya di halaman berikutnya. Kok saya belum ada Bu lembar kerjanya Bu? Oh, belum ada. Satu kelompok belum ada yang buka? Ibu, Apri gimana Apri? Saya juga belum dapat, Bu. oh belum dapat semua. Oke, Ibu share ulang ya. Silahkan nanti bisa dibuka di chatnya. Oke, sudah Ibu kirimkan ulang. Silahkan dilihat lagi, Nak. Belum muncul juga Bu di chat Bu. Belum muncul juga. Ya, Oh iya, masih proses sebentar ya. Tunggu sebentar. iya. Oh, sekarang sudah? Sudah, Bu. Udah Bu. Oke, baik. Kalau sudah punya masing-masing kelompok, silahkan dibuka pada poin D, pertanyaan mendasar. Jadi, berdasarkan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi, silahkan kalian buat pertanyaan-pertanyaan.
Pertanyaannya tentang apa? Pertanyaannya itu tentang informasi yang ingin kalian ketahui terkait pelaksanaan proyek yang akan kita lakukan. Jadi pertanyaannya boleh tentang apapun terkait informasi yang akan membantu pada saat nanti kalian melaksanakan proyek. Jadi misalkan pertanyaannya, gimana ya cara membuat infografis? Nah, maka kalau kalian ingin tahu tentang pembuatan infografis, maka kalian bisa menuliskan pertanyaan itu di sini. Ya, silahkan dituliskan pertanyaannya. Kalau sudah, silahkan kalian nanti menuliskan jawaban pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kalian membuat 3 pertanyaan, maka nanti kalian di sini menjawab 3 pertanyaan juga. Bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan? Kalian melakukan literasi dulu, bisa kalian membaca buku paket, bisa kalian membaca bahan ajar, atau bisa dari internet. Jadi setelah kalian membuat pertanyaan, selanjutnya kalian mencari informasi terkait pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi, yang sudah dicatat. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait teknis pengerjaan 2 kolom ini? Tidak Bu, jelas. Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Berapa waktu yang akan kita sepakati untuk mengerjakan 2 kolom ini? 1 menit Bu. 1 menit, wah luar biasa. Oke, silahkan 1 menit manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 1 menit untuk mengerjakan 2 kolom ini. Silahkan anak-anak. Oke, waktunya tinggal 30 detik. Siapa yang menulis nih? Iqbal kah yang menulis? Ina aja tulisannya. Atau Bu Mutmainah yang cantik tulisannya? Iya, Ina aja. Iya. Nanti saya bacakan ya. Ya, Bu. Ya, udah selesai, Winda. Saling kerjasama ya, biar hasilnya bisa maksimal. Kelompok sedikit lagi, Bu. Ya, bagus. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Jadi, kalian sudah dapat Selesai, Bu. informasi. Kenapa, Nak? Udah selesai, Bu. Oh, bagus. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi, kalian sudah mendapatkan informasi ya terkait apa proyek yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, silahkan dilihat ke bawah, Nak, di bagian merancang proyek. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, kita sekarang seperti seseorang yang profesional. Proyek kita tentang pembuatan infografis, maka sebelum membuat proyek, kita harus merancang proyek dulu. Nah, ini yang harus kalian diskusikan. Jadi, nanti kalian akan menentukan nama proyeknya apa. Kemudian tujuan proyeknya apa. Judul infografis, kemudian isi infografis. Isinya mau apa saja. Jadi misalkan infografisnya tentang rokok, maka nanti di situ kalian bisa menentukan isi infografisnya misalkan tentang data orang yang menderita penyakit kanker paru akibat rokok, boleh. Jadi di sini kalian tentukan isi infografis yang mau kalian buat. Kemudian tentukan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah desain infografisnya. Jadi meskipun besok kalian membuat infografisnya menggunakan aplikasi Canva, tapi sekarang silakan dirancang dulu. Jadi rancangan infografis yang mau dibuat besok seperti apa ya? Misalkan kalian akan meletakkan judul infografisnya di sebelah mana, gambarnya di sebelah mana, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian buat dulu desain infografisnya di sini. Selanjutnya, kalian tuliskan kelebihan dan kelemahannya. Setelah selesai, kalian selanjutnya adalah menyusun jadwal proyeknya. Jadi misalkan di sini ada 3
kolom. Kolom yang kedua adalah kegiatan yang harus dilakukan. Menurut kalian, kegiatan yang harus dilakukan pada saat mau membuat infografis apa aja? Apa kegiatan yang kalian mau lakukan pada saat membuat infografis? Pasti buat ini dulu Bu, cari datanya dulu Bu. Iya, Bu, Cari data dulu ya, betul, mencari data. Jadi misalkan kegiatan yang harus dilakukan satu, mencari data. Penanggung jawabnya siapa nanti? Kan ada satu kelompok itu ada beberapa anak. Nah, penanggung jawabnya misalkan Iqbal gitu ya. Waktu pengerjaannya kapan? Nah, di sini kalian rinci kegiatan apa saja yang mau dilakukan untuk membuat infografis nanti. Sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak terkait teknis pengisian lembar kerjanya? Tidak, Bu. Ada Bu. Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, berapa waktu yang akan kita sepakati untuk menyelesaikan tugas ini? Berapa sepakatnya waktunya? 2 menit boleh nggak Bu? Karena 2 agak menit. mikir Bu. Oh, boleh. Oke, silahkan 2 menit. Maksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saling kerjasama, saling kolaborasi, biar hasilnya lebih maksimal ya. Oke, silahkan 2 menit mulai dari sekarang. Baik, waktunya 30 detik lagi anak-anak. Oke, waktunya sudah habis. Ibu mau memberikan kesempatan kepada satu kelompok untuk mempresentasikan rancangan proyeknya dan jadwal pelaksanaannya yang sudah didiskusikan. Silahkan, kelompok berapa yang mau presentasi? Ya, kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 ada Iqbal, kemudian ada Mutmainah, dan ada Syamsiah. Silahkan. Baik Bu, saya aja Bu yang bacain Bu. Tadi Syamsia sama Mutmainah udah bagi tugas nulis sama ini buat rancang. Saya bagian presentasi Bu. Boleh, silahkan. Dari yang merancang proyek ya Bu ya? Iya, betul. Baik, jadi begini Bu, hasil dari diskusi kami terkait rancangan proyek infografis, itu nama proyeknya pembuatan infografis. Terus tujuan proyeknya menghasilkan infografis yang bisa mengajak komunitas di sekitar kita untuk menjaga diri dari penyalahgunaan zat adiktif Bu. Kemudian judul infografisnya itu infografis bahaya rokok. Nah, terus untuk konten atau isi infografisnya itu kami buatnya 5 nih Bu. Yang pertama kandungan rokok, yang kedua gambar rokok, lalu tentang data penderita kanker paru atau penyakit lain yang diakibatkan oleh rokok. Lalu yang keempat, upaya agar bisa berhenti merokok. Yang terakhir, dampak rokok terhadap kesehatan. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan, Bu, kami udah diskusi nih. Yang diperlukan tentunya komputer atau HP, karena kan tadi Ibu nyuruh kami untuk buatnya di Canva gitu Bu ya. Terus yang kedua tentu internet, karena Canva kan perlu internet Bu gitu. Terus untuk bahannya itu lebih kepada berupa data Bu, data terkait rokok. Ini yang kelebihan sampai ke menyusun jadwal juga Bu ya? Ya. Oke, kalau gitu saya lanjut Bu ya. Terus kalau untuk kelebihan dan kelemahannya, kami udah diskusi tadi. Kalau kelebihannya itu karena menggunakan aplikasi maka tentu lebih simpel Bu ya membuat infografisnya. Lalu yang kedua dapat dipublikasikan ke banyak orang lain Bu, seperti itu. Kemudian kalau untuk kelemahannya, karena ini infografis, maka tentu perlu data yang akurat Bu ya, biar orang-orang tuh percaya gitu dengan apa yang kami buat di infografis. Kemudian
tentu memerlukan kolaborasi ekstra dari kami bertiga seperti itu Bu. Kalau misalkan cuman saya aja atau Samsi aja atau Mutmainah saja yang bekerja kan nantinya nggak selesai gitu Bu. Terus untuk jadwal proyeknya itu ada 5 Bu paling tidak yang kami sudah tentukan. Yang pertama mencari data dulu, penanggung jawabnya saya. Terus waktu pengerjaannya tanggal 4 Oktober Bu. Kemudian mencari gambar itu Mutmainah 4 Oktober juga, terus memilih template infografis itu Samsia 4 Oktober juga. Terus yang keempatnya membuat infografis itu kami semua bareng-bareng tanggal 5 Oktober. Lalu proses editingnya semua anggota juga 5 Oktober. Itu Bu hasil dari diskusi kami. Baik, luar biasa sekali kelompok 1. Mungkin teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Saya, Bu. Oh, silahkan Jenny. Iya, untuk kelompok 1 ya, saya mau bertanya tadi ada mencari data. Niatnya kelompok 1 ini mau mencari datanya itu nanti yang mau disusun di infografis di mana? Ya, itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Jenny. Silahkan kelompok 1 bisa dijawab ya. Dari mana mencari datanya tadi? Siapa yang mau jawab? Samsia atau Mutmainah? Mutmainah, Iqbal. Mutmainah, ayo Bu. Tadi pertanyaannya apa ya, Jen? Kurang jelas saya. Pertanyaan saya, Mutmainah, nanti cari datanya itu niatnya mau dari mana rencana kelompok 1? Seperti itu. Cari datanya? Iya, cari datanya entah. Perdatanya Mutmainah, maksudnya Jenny. Iya, Iqbal. Sepertinya cari datanya nanti di Google, Jen. Berarti dari internet ya? Iya. Oh, ya. Hampir sama ya, mirip dengan kelompok kami. Baik, apakah sudah Jenny? Bu, sudah Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ibu memberikan apresiasi kepada kelompok 1 karena luar biasa sekali tadi hasil diskusinya ya. Kelompok 1 sudah membuat rancangan yang sedemikian detail, kemudian jadwalnya juga sudah disusun dengan sedemikian detail. Ini bisa dijadikan contoh bagi kelompok yang lain yang mungkin masih belum rinci. Kenapa harus rinci? Itu akan memudahkan kita pada saat nanti kita membuat infografisnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan OSTES seperti tadi. Pada saat melaksanakan pretest, Ibu juga sudah membagi linknya di kolom chat. Sebentar. Oke, silakan sudah Ibu share kembali linknya. Silakan bisa memulai untuk klik. Oke, sudah ada Winda dan Ista. Yang lainnya Ibu tunggu. Ada Endang. Kemudian ada siapa lagi? Ayo, yang lain segera join. Ada Mira. Satu orang lagi. Oke, kita bisa mulai ya, anak-anak. Oke. Wow.
Sementara Iska unggul. Mira, oke. Oke, Mira sudah selesai, Iska selesai, Winda selesai. Endang satu lagi. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan post-testnya. Selanjutnya, Ibu memberikan kesempatan kepada salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang bersedia untuk menyimpulkan? Winda, oke. Ya, silakan Winda. Pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan, yang pertama, zat adiktif itu adalah zat yang bisa membuat kecanduan. Digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat bukan narkotika dan psikotropika. Oke, baik. Terima kasih banyak Winda sudah membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok dengan kinerja terbaik. Ibu berikan apresiasi kepada kelompok 1. Teman-teman minta tolong aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Jadi, tugasnya adalah di rumah, tadi kan kalian sudah membuat rancangan infografis ya, apa saja data yang mau dimasukkan, gambarnya, dan lain sebagainya, maka itu kalian cari di rumah. Jadi pada saat pertemuan besok, pertemuan selanjutnya, kita tinggal action, tinggal membuat infografisnya. Jadi kalian tidak perlu lagi tuh mencari data, mencari gambar, tetapi tinggal pembuatannya. Oke. Selanjutnya, Ibu minta satu orang untuk menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Misalkan kalian menyampaikan bagaimana perasaan kalian, hal apa yang menyenangkan yang kita pelajari hari ini, dan lain sebagainya. Oke, silahkan siapa yang bersedia memberikan refleksi? Apri, ya, silahkan Apri. Ya, saya senang dengan pelajaran hari ini, Bu. Tadi dari videonya kita bisa tahu, oh ada ciri-cirinya orang pakai narkoba. Kemudian ada juga yang kita harus menjauhi zat adiktif. Kalau di sekitar saya ya ada rokok itu. Lalu saat buat proyek tadi, kelompokan dengan teman-teman itu, saya merasa keren gitu, Bu. Keren gitu ya? Iya, karena kayak kita orang profesional merancang proyek. Iya. Baik, itu, Bu. Terima kasih banyak Apri. Waktunya sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan hal yang tidak kalah menyenangkan. Kita akan membuat infografis ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Semangat selalu, Bu. Sekian Bapak Ibu. Ya. Oke. Suara saya bisa didengarkan, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ini lagi hujan deras ini di Makassar ini. Luar biasa yang ditampilkan Ibu Deti, semua sepakat ya, dari awal sampai akhir. Jadi betul-betul Ibu Deti, suasana kelasnya luar biasa. Itu betul-betul bisa mengaktifkan. Kalau kita bawa ke kelas,
saya yakin di kelasnya pun pasti bisa lebih aktif lagi peserta didik di kelas. Bagaimana interaksinya Ibu Deti dengan berbagai sumber belajar juga yang ditampilkan Ibu Deti, kemudian penerapan TPEK dalam pembelajaran itu juga sangat luar biasa, yang dimulai dari pretestnya tadi itu sudah menggunakan krisis dan di akhir juga sudah menggunakan krisis. Kalau secara keseluruhan dari penilaian peer teaching itu sudah di atas baik, ya, dan hanya 2 kategori antara baik dengan sangat baik. Untuk yang